warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawak Dewi Putri dengan NIM 2060044. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang ukuran pemusatan mata kuliah statistika. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai rata-rata hitung, median, modus untuk data yang tidak berkelompok. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan merupakan suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut, yang mana ukuran pemusatan ini menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh dari pemakaian ukuran pemusatan ini yang pertama yaitu mencari berapa rata-rata aset bank pada tahun 2011. Yang kedua yaitu berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012. Yang ketiga yaitu berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN. Yang keempat, mencari berapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki. 3. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan. Yang pertama yaitu MEAN atau yang disebut dengan rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Rata-rata merupakan suatu nilai yang mewakili suatu himpunan atau sekumpulan data, yang mana rata-rata ini sangat baik digunakan apabila sebaran datanya merata atau nilai antara data yang satunya dengan data yang lainnya tidak berbeda jauh atau disebut dengan homogen. Rata-rata hitung ini dapat digunakan jika yang pertama jenis datanya adalah numerik atau interval atau rasio. Apabila datanya adalah kategori ordinal, maka yang digunakan adalah median, dan jika datanya adalah numerik nominal, maka yang digunakan adalah modus. Yang kedua yaitu sebaran datanya simetris. Rata-rata hitung yaitu terbagi dua. Yang pertama yaitu rata-rata hitung sampel, dan yang kedua yaitu rata-rata hitung populasi. Yang pertama, rata-rata hitung sampel merupakan jumlah semua nilai sampel dibagi dengan jumlah sampel, yang mana rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, yang mana sigma X ini merupakan jumlah semua nilai data dan N adalah banyaknya data. Yang kedua yaitu rata-rata hitung populasi, yang mana rata-rata hitung populasi ini merupakan penjumlahan seluruh nilai populasi dibagi dengan banyaknya nilai pada populasi tersebut. Rumusnya adalah mu sama dengan sigma X dibagi dengan N, yang mana sigma X ini merupakan penjumlahan nilai X pada populasi dan N mewakili nilai dalam populasi tersebut. Contoh dari rata-rata hitung populasi ini dapat kita lihat pada gambar, yaitu yang mana rumusnya mu sama dengan sigma X dibagi dengan N, yaitu 1339,9 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 267,98. Berarti rata-rata hitung dari populasi bank yang ada pada tabel tersebut adalah 267,98. Selanjutnya yaitu contoh dari rata-rata hitung sampel, yang dapat kita lihat pada gambar. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N sama dengan 1.252.058,49 dibagi dengan 11, hasilnya adalah 113.823,50. Berarti itu adalah hasil dari sampel perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu rata-rata hitung tertimbang, yang mana artinya adalah rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data yang berbeda, yang mana besar dan kecilnya bobot tersebut tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rumusnya adalah XW sama dengan dalam kurung W1 dikali dengan X1 ditambah W2 dikali dengan X2
ditambah dengan W3 dikali dengan X3 dan seterusnya, yang mana X ini merupakan setiap angka yang ada dalam set tersebut. W merupakan faktor penimbang yang terkait. Caranya adalah dengan cukup kalikan setiap nilai dengan faktor penimbangnya dan jumlahkan semua hasilnya. Contoh dari rata-rata hitung tertimbang ini dapat kita lihat pada gambar, yang mana W1 dikali dengan X1. W1 nya merupakan total aset pada tahun 2012 dan X1 nya merupakan laba pada tahun 2012. Hasil dari total aset dikali dengan laba yaitu 13.981.697.380 rupiah, yang mana rata-rata hitung tertimbangnya yaitu 11.167. Materi selanjutnya yaitu rata-rata hitung, median, modus untuk data berkelompok. Data berkelompok ini merupakan suatu data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelasnya biasanya yaitu memiliki panjang interval yang sama. Contoh dari rata-rata hitung data berkelompok ini dapat kita lihat pada gambar dengan rumus nilai tengahnya yaitu sigma F dikali dengan X dibagi dengan N, yang mana N ini yaitu jumlah dari frekuensi. Dalam contoh tersebut terlihat bahwa sigma F dikali dengan X nya hasilnya adalah 2120,4 dengan jumlah frekuensinya yaitu 22. Artinya hasil dari sigma F dikali dengan X dibagi dengan N yaitu 96.381.818,18. Selanjutnya yaitu mengenai sifat rata-rata hitung. Yang pertama, sifatnya adalah setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Yang kelima yaitu rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Yang keenam yaitu rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang kedelapan yaitu bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka, lebih dari ataupun kurang dari, yang tidak mempunyai rata-rata hitung. Selanjutnya materi mengenai median. Median merupakan suatu nilai yang letaknya di tengah dari suatu data, tetapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, ataupun dari yang terbesar hingga terkecil. Median data yang tidak berkelompok dapat kita cari dengan rumus dalam kurung N ditambah 1 dibagi dengan 2. Yang selanjutnya, apabila datanya ganjil maka mediannya terletak di tengah data, dan apabila datanya genap maka nilai mediannya yaitu rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Selanjutnya, median data berkelompok dapat kita cari dengan rumus N dibagi 2, atau yang kedua rumusnya adalah MD sama dengan L ditambah N dibagi 2 dikurang CF per F dikali dengan I, yang mana L ini merupakan batas bawah atau tepi kelas di mana median tersebut berada. Yang kedua yaitu N, yaitu jumlah frekuensi. CF merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada. Yang F yaitu frekuensi di mana kelas median berada. Yang I yaitu besar interval kelas. Contoh median data tidak berkelompok dapat kita lihat pada gambar, yaitu mengenai total aset pada tahun 2012. Mediannya terletak pada nomor urut ke-6,
yaitu dengan jumlah asetnya yaitu 19.709 miliar. Selanjutnya mengenai laba yang didapatkan pada tahun 2012 yaitu terdapat pada nomor urut 6 dengan labanya yaitu 2.989 miliar. Selanjutnya yaitu contoh median data berkelompok. Dapat kita lihat pada gambar yaitu terlihat letak mediannya yaitu berada pada frekuensi ke-17, yang mana caranya adalah letak median rumusnya adalah N dibagi dengan 2, yaitu dengan jumlah frekuensinya 53 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 26,5. Sehingga letak mediannya yaitu terletak pada frekuensi kumulatif antara 26 hingga 43. Sedangkan nilai mediannya yaitu terletak pada interval 158,11. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai modus. Modus merupakan nilai pengamatan yang sering muncul. Untuk data yang tidak berkelompok, modus ini adalah nilai yang sering muncul atau frekuensinya lebih banyak. Sedangkan untuk data yang berkelompok, modus dapat dicari dengan rumus MO sama dengan L ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan I. Yang mana MO ini merupakan nilai modus, L merupakan batas bawah di mana modus tersebut berada, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan batas sebelumnya, D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan batas sesudahnya, dan I merupakan besar interval kelasnya. Contoh modus data yang berkelompok. Terlihat dalam data tersebut bahwa modusnya terletak pada frekuensi 17, yang mana letak modus pada frekuensi kelas paling besar yaitu 17 kelas dalam interval 158,2 hingga 172,2. Untuk nilai modusnya dapat dicari dengan rumus yang telah disediakan tadi, yaitu 157,7 ditambah dengan 6 dibagi 16 dikali dengan 14. Hasilnya adalah 162,95. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan rata-rata, median, dan juga modus. Hubungannya dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama yaitu hubungannya kurvanya berbentuk simetris, yang mana X bar sama dengan MD, MD sama dengan MO. Artinya besar dari rata-rata sama dengan besar dari median dan juga sama besarnya dengan modus, sehingga kurvanya berbentuk simetris. Yang kedua yaitu kurva condong ke kiri, yang mana artinya modus kecil dari median dan median kecil dari rata-rata. Hubungan rata-rata, median, modus yang ketiga yaitu kurvanya condong ke kanan. Artinya rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil daripada modus, sehingga kurvanya berbentuk condong ke kanan. Materi selanjutnya yaitu ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Yaitu dapat kita lihat pada gambar. Ukuran letak kuartil yang pertama definisinya yaitu kuartil merupakan suatu ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama, K1 hingga 25% data, K2 hingga 50% data, dan K3 hingga 75% data. Rumus dari letak kuartil ini untuk data yang tidak berkelompok yaitu K1 sama dengan 1 dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4. K2 yaitu 2 dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 4. K3 3 dalam kurung N ditambah 1 ditutup kurung dibagi dengan 4. Untuk data yang berkelompok rumusnya adalah K1 yaitu 1N dibagi 4, K2 2N dibagi 4, K3 3N dibagi dengan 4. Contoh dari kuartil data tidak berkelompok dapat kita lihat pada gambar, yaitu dalam gambar tersebut terlihat bahwa K1-nya terletak
pada harga saham 1.700. Rumusnya adalah K1 sama dengan 1 dalam kurung 19 ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5. Yang ada pada nomor urut 5 adalah harga sahamnya 1.700. K2 yaitu 2 dalam kurung 19 ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 4, hasilnya adalah 10. Maka dalam nomor urut 10 harga sahamnya yaitu 3.475. Maka K2-nya adalah 3.475. Untuk K3-nya rumusnya yaitu 3 buka kurung 19 ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 4, hasilnya adalah 15. Maka nomor urut ke-15 yaitu harga sahamnya adalah 4.950. Berarti K3-nya adalah 4.950. Selanjutnya yaitu contoh kuartil data berkelompok, yang mana dalam contoh tersebut terlihat bahwa K1-nya yaitu sama dengan 84,45 ditambah 5,5 kurang 3 dibagi 4 dikali dengan 7,4 sama dengan 89,75. Yang kedua yaitu pada kuartil K2-nya yaitu 91,95 ditambah 11 kurang 7 dibagi dengan 7 dikali dengan 7,4, hasilnya adalah 96,179. K3-nya yaitu 106,95 ditambah 16,5 kurang 14 dibagi dengan 4 dikali dengan 7,4, hasilnya adalah 111,575. Materi selanjutnya yaitu desil. Desil merupakan suatu ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. D1-nya yaitu sebesar 10% hingga D9-nya yaitu 90%. Rumus letak desil untuk data yang tidak berkelompok yaitu D1-nya 1 dalam kurung N tambah 1 dibagi dengan 10 hingga D9-nya yaitu 9 dalam kurung N tambah 1 dibagi dengan 10. Untuk data yang berkelompok, rumus D1-nya yaitu 1N dibagi dengan 10 hingga D9-nya yaitu 9N dibagi dengan 10. Untuk contoh desil data tidak berkelompok dapat kita lihat pada gambar, yang mana letak desil D1 yaitu 1 dalam kurung 19 tambah 1 dibagi 10, hasilnya yaitu 20 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 2. Untuk D3-nya 3 dalam kurung 19 ditambah 1 dibagi 10, hasilnya adalah 6. Untuk D9-nya 9 dalam kurung 19 tambah 1 dibagi 10, hasilnya ada 18. Berarti letak desil D1-nya yaitu terletak pada nomor urut 2, D3-nya terletak pada nomor urut 6, dan D9-nya terletak pada nomor urut 18. Untuk desil data berkelompok dapat kita lihat pada gambar, yang mana dalam gambar tersebut terlihat bahwa D1-nya terletak pada interval 4.864,9, yaitu terletak pada interval 3.850 hingga 10.450. D5-nya terletak pada interval 8.926,4 yang terletak pada interval 3.850 hingga 10.450. Dan D9-nya yaitu terletak pada interval 30.252,5 yang terletak pada interval 23.653 hingga 30.253. Selanjutnya yaitu persentil. Persentil merupakan ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. P1-nya yaitu sebesar 1%, P2-nya yaitu sampai 2%, dan P99-nya yaitu sampai 99%. Rumus letak persentil untuk data tidak berkelompok yaitu P1-nya 1 dalam kurung N tambah 1 dibagi 100,
P22 dalam kurung N tambah 1 dibagi 100 hingga P99 yaitu 99 dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. Sedangkan untuk data yang berkelompok, rumusnya untuk P1 yaitu 1N per 100, P2 2N per 100 hingga P99 yaitu 99N per 100. Selanjutnya yaitu contoh persentil data yang tidak berkelompok. Perintahnya yaitu mencari persentil data yang ke-15, 25, 75, dan 95. Untuk P15-nya yaitu rumusnya 15 dalam kurung 19 tambah 1 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 3. P15-nya terletak pada nomor urut 3 yaitu 1300. Untuk P25-nya rumusnya 25 dalam kurung 19 ditambah 1 dibagi dengan 100 maka hasilnya 5. Berarti P25-nya terletak pada nomor urut 5 yaitu 1700. Selanjutnya yaitu P75 dengan rumus 75 dalam kurung 19 ditambah 1 dibagi dengan 100 maka hasilnya adalah 15. P75-nya yaitu terletak pada nomor urut 15 yaitu 4950. P95 dengan rumus 95 dalam kurung 19 ditambah 1 dibagi dengan 100 maka hasilnya yaitu 19. Terletak pada nomor 19 yaitu 7900. Selanjutnya yaitu contoh persentil data yang berkelompok. Rumusnya yaitu NDI sama dengan L ditambah dalam kurung I kali N bagi 100 dikurang CF dibagi dengan FK kali dengan CI. Maka pada P22 rumusnya yaitu 3849,5 ditambah buka kurung 440 dibagi 100 tutup kurung dikurang dengan 0 dibagi dengan 13 dikali dengan 6600 maka hasilnya adalah 4072,9. Untuk P85 mencarinya yaitu 23.652,5 ditambah dengan dalam kurung 1700 dibagi 100 dikurang 17 dibagi dengan 1 dikali dengan 6600 maka hasilnya adalah 23.652,5. P96-nya yaitu 30.253,5 ditambah dengan 1920 dibagi 100 dikurang 18 dibagi 2 dikali dengan 6600 hasilnya yaitu 30.913,5. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari rata-rata, median, dan modus. Kelebihan dari rata-rata yang pertama yaitu rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Kedua, dalam satu set data, rata-rata pasti selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Yang ketiga yaitu dalam penghitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang keempat, tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Dan yang kelima, variasinya paling stabil. Yang terakhir yaitu cocok digunakan untuk data homogen. Sedangkan kelemahannya yang pertama yaitu sangat peka terhadap data yang ekstrim. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Untuk kelebihan dari median yang pertama yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Sedangkan kelemahan yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Dan yang ketiga yaitu peka terhadap penambahan jumlah data. Sedangkan untuk modus, kelebihannya yang pertama yaitu tidak dipengaruhi oleh data yang ekstrim. Yang kedua, cocok untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan kelemahannya yang pertama yaitu modus tidak selalu dalam satu set data. Yang kedua,
Dalam satu data tersebut bisa terdapat dua modus sehingga sulit untuk digunakan. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai data. Dan yang keempat yaitu PK terhadap penambahan jumlah data. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan kelima, yaitu bab 3 tentang ukuran pemusatan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, maka saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.